Selamat datang kembali di channelnya One Star Football Official. Di video kali ini saya akan membahas mengenai squad line up formasi potensial Timnas Indonesia Senior di kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia versus Timnas Australia. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari kami. Terima kasih. Berikut ini merupakan prediksi starting line up Timnas Indonesia untuk menghadapi Timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada formasi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan formasi andalannya yaitu formasi 3-4-3. Oke, yang pertama di posisi penjaga gawang, Timnas Indonesia memiliki 3 opsi penjaga gawang. Di antaranya yang pertama ada Nadeo Argawinata dari Borneo FC, yang kedua ada Muhammad Riyandi dari Persis Solo, dan yang ketiga ada Martin Fas dari FC Dallas. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Martin Fas sebagai penjaga gawang utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi center back. Timnas Indonesia akan menggunakan 3 center back saat melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 6 opsi pemain back tengah. Di antaranya adalah yang pertama ada Jordi Amat dari Johor Darul Takjim, yang kedua ada Zai Ijes dari Venezia FC, yang ketiga ada Rizky Ridho dari Persija Jakarta, yang keempat ada Max Hilger dari FC Twente, yang kelima ada Justin Hubner dari Wolves Wanderers, dan yang keenam ada Kevin Dix dari FC Copenhagen. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Rizky Ridho, Zai Ijes, dan Max Hilger sebagai center back utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kiri. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat dari depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 4 opsi wingback sebelah kiri. Di antaranya yang pertama adalah ada Pratama Arhan dari Suwon FC, yang kedua ada Kelvin Verdong dari NSC Nijmegen, yang ketiga ada Saine Patinama dari K7, dan yang keempat ada Yance Sayuri dari Malut United. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Kelvin Verdong sebagai wingback kiri utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kanan. Di posisi ini, Timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat dari depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 5 opsi bek kanan. Di antaranya yang pertama adalah ada Isan Diwos dari KV Mechelen, yang kedua ada Yakob Sayuri dari Malut United, yang ketiga ada Asnawi Mangkualam dari Port FC, yang keempat ada Eliano Reinders dari PC Jule, yang kelima ada Kevin Dix dari FC Copenhagen. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Kevin Dix sebagai fullback kanan utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi gelandang atau pemain tengah. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan 2 pemain yang bisa mengalirkan bola ke depan sekaligus sebagai penyeimbang di lini tengahnya. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 5 opsi pemain tengah. Di antaranya yang pertama ada Ricky Kambuaya dari Dewa United, yang kedua ada Nathan Choaon dari Swansea City, yang ketiga ada Egy Maulana Fikri dari Dewa United, yang keempat ada Tom Haye dari Almere City, dan yang kelima ada Ivar Jenner dari Jong FC Utrecht. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Nathan Choaon dan Tom Haye sebagai gelandang bertahan utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kiri. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 5 opsi pemain winger kiri. Di antaranya yang pertama ada Ragnat Oratmangun dari FCP Dendert, yang kedua ada Egy Maulana Fikri dari Dewa United, yang ketiga ada Witan Sulaiman dari Persija Jakarta, yang keempat ada Marcelino Ferdinand dari Oxford United, dan yang kelima ada Rafael Strijk dari Brisbane Roar.
Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Rafael Strike sebagai winger kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kanan. Di posisi ini, timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 5 opsi winger sebelah kanan, diantaranya yang pertama ada Witan Sulaiman dari Persija Jakarta, yang kedua ada Marcelino Ferdinand dari Oxford United, yang ketiga ada Rafael Strike dari Brisbane Roar, yang keempat ada Eliano Reinders dari PC Jul, dan yang kelima ada Yakob Sayuri dari Malut United. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Marcelino Ferdinand sebagai winger kanan utama timnas Indonesia. Dan yang terakhir untuk pemain depan ataupun striker. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang tajam di lini depannya. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 5 opsi striker depan, diantaranya yang pertama ada Rafael Strike dari Brisbane Roar, yang kedua ada Ragnar Oratmangun dari FCP Dender, yang ketiga ada Hoki Caraka dari PSS Sleman, yang keempat ada Ramadan Sananta dari Persis Solo, dan yang kelima ada Ole Romeni dari FC Utrecht. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Ole Romeni sebagai striker utama timnas Indonesia. Menurut kalian, apakah timnas Indonesia mampu menang melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Silahkan kasih komentar kalian di bawah, dan formasi apa dan pemain mana yang layak menjadi starter pada laga nanti. Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Terima kasih, salam olahraga.